Malam itu, angin berhembus pelan di sebuah desa pinggiran kota. Di sebuah rumah besar bergaya modern namun sunyi, seorang pemuda sederhana bernama Andra baru saja selesai mengepel lantai. Usianya masih 25 tahun. Tubuhnya kurus karena kerja keras. Wajahnya polos penuh kelelahan. Andra bukan siapa-siapa. Ia hanyalah anak desa miskin yang merantau demi sesuap nasi. Kepergian orang tuanya sejak kecil membuatnya harus menerima pekerjaan apa saja, bahkan menjadi pembantu di rumah seorang janda kaya raya bernama Ratna. Ratna, sosok wanita berusia 32 tahun, cantik, berkulit putih terawat, selalu berpakaian elegan meski hanya berada di rumah. Kehidupannya bergelimang harta, tapi di balik semua itu ada kesepian yang dalam. Sejak suaminya meninggal, ia hidup seorang diri di rumah besar itu, hanya ditemani pembantunya, Andra. Andra sering merasa rendah diri. Baginya, bekerja di rumah seorang janda kaya bukanlah kebanggaan, melainkan kebutuhan. Ia sering mendengar bisik-bisik tetangga. Pembantu muda itu pasti hanya menunggu kesempatan menguasai harta Ratna. Namun Andra memilih diam, karena tujuan utamanya hanya mencari nafkah. Setiap hari ia bangun pagi sebelum matahari terbit, membersihkan halaman, memasak, hingga mengurus segala keperluan rumah. Meski pekerjaannya berat, ia jalani dengan sabar. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan, tatapan matanya kepada sang majikan. Tatapan yang berisi campuran kagum, takut, dan heran. Ratna berbeda dari wanita lain di desa itu. Ia bukan hanya kaya, tapi juga memiliki pesona yang membuat siapapun terdiam ketika melihatnya. Meski begitu, ia sering murung, termenung lama di beranda sambil memegang perutnya yang mulai sedikit membesar. Andra sebenarnya menyadari perubahan itu, tapi ia terlalu takut untuk bertanya. Hingga suatu malam, ketika ia hendak menutup jendela ruang tamu, ia mendengar Ratna berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Kenapa kau tega meninggalkanku di saat seperti ini?" Suara itu terdengar lirih, disertai isak tangis yang ditahan. Andra terdiam, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan kelam yang sedang disembunyikan majikannya. Dan sejak malam itu, Andra tahu, hidupnya di rumah besar itu tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin aneh di rumah besar itu. Andra mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Perut Ratna semakin membesar, bukan karena berat badan, tapi karena ia sedang mengandung. Namun, tak ada satupun orang yang berani bertanya, termasuk Andra. Baginya, terlalu lancang kalau seorang pembantu menyinggung hal pribadi majikannya. Sampai suatu sore, Ratna memanggil Andra ke ruang tamu. Wajahnya pucat, mata sembab karena terlalu sering menangis. Suasana hening. Andra berdiri kikuk, menunduk, menunggu perintah. "Ratna, Andra, kamu pasti sudah sadar, kan? Aku sedang mengandung." "Andra," gugup saya tidak berani menebak, Bu. Ratna tersenyum pahit. "Ini bukan rahasia lagi, Andra, tapi hanya kau yang tahu. Kalau aku mengandung anak dari seorang pria yang meninggalkanku." Andra terkejut. Ia mengangkat kepalanya, menatap wajah majikannya. Ada luka yang dalam di balik senyum itu. Ratna pun mulai bercerita bahwa beberapa bulan lalu, ia menjalin hubungan dengan seorang pria muda kaya raya dari kota. Pria itu membuatnya jatuh cinta, memberi janji manis, bahkan berjanji akan menikahinya. Namun saat tahu Ratna hamil, pria itu pergi begitu saja, meninggalkan Ratna dalam kesendirian dan aib besar. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangannya, bahunya bergetar menahan tangis. "Ratna, Andra, kau tahu betapa malunya aku. Orang-orang pasti akan menghujatku. Mereka akan menyebutku wanita tak bermoral. Dan aku tidak tahu harus bagaimana." Andra hanya bisa terdiam, hatinya bergejolak. Ia ingin menghibur, tapi apa yang bisa dilakukan seorang pembantu miskin sepertinya? Namun sejak hari itu, Ratna mulai sering curhat kepada Andra. Ia bercerita tentang ketakutannya, tentang cemooh masyarakat, tentang keluarga besar yang mungkin akan membuangnya. Dan Ra mulai merasa terjebak. Ia hanya seorang pekerja, tapi tanpa sadar ia menjadi satu-satunya tempat Ratna bersandar. Di luar rumah, gosip mulai berhembus. Beberapa tetangga melihat perubahan tubuh Ratna. Bisik-bisik pun terdengar di warung, di jalan, bahkan sampai telinga Andra. "Itu pasti ulah pembantunya. Siapa lagi yang tiap hari bersama Bu Ratna?" Iya, tidak mungkin orang lain. Pasti si Andra yang membuatnya begitu." Andra merasa dadanya sesak. Ia ingin membela diri, tapi siapa yang mau percaya pada pembantu miskin? Dunia seakan berbalik, menuduhnya atas sesuatu yang bukan perbuatannya.
Malam itu, sebelum tidur, Andra menatap langit-langit kamarnya. Ia berbisik dalam hati, "Tuhan, apa yang sebenarnya sedang kau rencanakan untukku? Kenapa aku harus berada di tengah masalah ini?" Sejak rahasia Ratna terbongkar sedikit demi sedikit, gosip di desa itu semakin tak terkendali. Orang-orang mulai terang-terangan membicarakan Ratna dan Andra, seolah-olah mereka tahu segalanya. Di warung kopi, para lelaki tertawa sinis sambil menepuk meja. "Hahaha, pembantu muda itu ternyata pintar juga, bisa menaklukkan janda kaya. Dasar muka polos, ternyata buaya darat." Di pasar, para ibu-ibu berbisik sambil menutup mulutnya dengan tangan. Pantas saja Bu Ratna jarang keluar rumah. Dia pasti malu karena hamil oleh pembantunya sendiri. Andra mendengar semua itu. Setiap kali ia pergi membeli kebutuhan dapur, tatapan sinis orang-orang menusuk seperti pisau. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa semua itu bohong. Tapi siapa yang akan percaya pada seorang pembantu miskin? Suatu sore, ketika ia sedang membersihkan halaman, sekelompok pemuda lewat dan sengaja mengejeknya. "Hei, suami majikan, bagaimana rasanya jadi raja di rumah janda kaya? Hahaha, jangan-jangan kau menikmatinya?" Ya, Andra menunduk, menahan amarah. Tangannya gemetar menggenggam sapu. Tapi ia tahu, melawan hanya akan membuat gosip itu semakin kuat. Ratna pun tak luput dari tekanan. Beberapa kerabat jauh mulai berdatangan, mempertanyakan kebenaran kabar itu. Ada yang berbicara halus, ada juga yang langsung menuduh. "Kerabat Ratna, bagaimana mungkin seorang wanita terhormat seperti dirimu bisa jatuh ke pelukan pembantu? Kau memalukan keluarga." Ratna menangis di kamar. Ia merasa terhimpit antara kenyataan dan fitnah. Di satu sisi, ia tahu Andra tidak bersalah. Di sisi lain, gosip itu semakin liar. Dan hanya ada satu cara untuk meredamnya, menikahkan dirinya dengan Andra. Namun, Ratna belum berani mengungkapkan itu. Ia masih bergulat dengan hatinya sendiri. Malamnya, Andra duduk di kamarnya, wajahnya muram. Ia merasa hidupnya hancur, masa depannya suram. Semua orang menuduhnya melakukan dosa besar yang tidak pernah ia lakukan. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk. Ratna masuk dengan wajah sembab, matanya merah karena terlalu lama menangis. "Ratna, Andra, maafkan aku. Semua ini terjadi karena aku. Tapi aku tidak punya pilihan lagi. Kalau aku tidak segera mengambil keputusan, kita berdua akan hancur oleh fitnah ini." "Andra, pelan apa maksud ibu?" Ratna menatap dalam Andra. "Kau harus menikahiku. Mau tidak mau." Kata-kata itu menghantam dada Andra seperti petir. Ia terdiam, tubuhnya kaku. Menikah dengan majikannya, dengan wanita yang sedang hamil oleh pria lain. Malam itu, dunia Andra runtuh. Ia tahu hidupnya akan berubah selamanya. Bukan karena pilihan, tapi karena paksaan keadaan. Sejak malam itu, kata-kata Ratna terus terngiang di telinga Andra. "Andra, kau harus menikahiku. Mau tidak mau." Ia tak bisa tidur, tubuhnya gelisah. Baginya, pernikahan adalah janji suci, bukan sekadar jalan keluar dari fitnah. Namun keadaan membuatnya tak punya suara. Keesokan harinya, Ratna memanggil keluarga besarnya ke rumah. Beberapa orang datang, dengan wajah angkuh dan tatapan penuh penilaian. Andra hanya berdiri di sudut ruangan, menunduk dalam-dalam, seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis. Salah seorang paman Ratna bersuara lantang, "Tidak ada cara lain. Gosip sudah menyebar kemana-mana. Jalan satu-satunya adalah menikahkan Ratna dengan si Andra ini. Kalau tidak, keluarga kita akan tercemar seumur hidup." Beberapa yang lain mengangguk, meski ada juga yang melirik Andra dengan jijik. Apa pantas seorang pembantu menikahi janda kaya raya? Tapi, mungkin memang itu takdir buruk yang harus kita telan. Ratna hanya diam, menunduk. Hatinya hancur, tapi ia tahu ucapan mereka ada benarnya. Andra yang sejak tadi terdiam akhirnya memberanikan diri angkat bicara. Suaranya bergetar. "Andra, tapi Bu Ratna tidak salah. Dan saya juga tidak pernah berbuat apa-apa. Saya bukan." Paman Ratna menepuk meja. "Cukup. Siapa yang akan percaya omonganmu? Dunia hanya melihat apa yang tampak. Dan yang tampak sekarang adalah kau tinggal serumah dengan Ratna. Dan ia sedang hamil. Kau pikir orang-orang mau peduli siapa ayah anak itu?" Andra terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia tahu, ia sudah kalah sebelum berperang. Akhirnya keputusan pun dibuat. Andra akan menikahi Ratna dalam waktu dekat. Pernikahan itu bukan karena cinta, bukan karena restu hati, melainkan karena tekanan, fitnah,
dan keadaan. Beberapa hari kemudian, persiapan pernikahan berjalan cepat. Tak ada pesta meriah, hanya akad sederhana di rumah besar itu. Andra mengenakan baju putih pinjaman, wajahnya pucat tanpa senyum. Ratna duduk di sampingnya dengan mata yang sembab, mencoba tersenyum meski hatinya penuh luka. Ketika penghulu membacakan ijab kabul, Andra mengucapkan kalimat itu dengan suara bergetar. Saya terima nikahnya Ratna binti Surya. Dengan mas kawin seperangkat alat salah dibayar tunai. Hening, semua orang menatap, sebagian lega, sebagian sinis. Namun di dalam hati Andra, perasaan yang muncul hanyalah hampa. Ia merasa bukan menjadi seorang suami, melainkan seorang tawanan yang dipaksa masuk ke dalam penjara rumah tangga. Dan sejak hari itu, hidupnya benar-benar berubah. Hari-hari setelah akad itu terasa seperti mimpi buruk bagi Andra. Ia resmi menjadi suami Ratna. Namun tidak ada rasa bahagia, tidak ada tawa, tidak ada kehangatan. Yang ada hanyalah kesunyian yang membeku di setiap sudut rumah besar itu. Di mata orang-orang, Andra adalah laki-laki beruntung. Wah, pembantu naik derajat, kini jadi suami janda kaya. Andra benar-benar pintar bermain hati, bisa menguasai harta Ratna. Tapi hanya Andra yang tahu, ia tidak pernah merasa beruntung sedikit pun. Setiap pagi ia masih membersihkan rumah, mencuci piring, dan melakukan pekerjaan seperti dulu. Bedanya, kini ia tidur di kamar yang sama dengan majikannya. Namun, kamar itu justru lebih terasa seperti penjara daripada tempat beristirahat. Ratna pun tak kalah tersiksa. Ia tahu Andra menikahinya karena keadaan, bukan karena cinta. Setiap kali ia menatap wajah Andra, ada rasa bersalah yang menghantui. Malam-malam mereka sunyi, tidak ada percakapan panjang, tidak ada gelak tawa suami istri. Hanya dua orang asing yang terjebak di bawah satu atap, menahan perasaan masing-masing. Pernah suatu malam, Ratna mencoba membuka pembicaraan. Ratna, Andra, apa kau membenciku? Andra, diam sebentar, lalu menghela napas. Saya tidak berhak membenci ibu. Tapi saya juga tidak bisa membohongi hati saya. Saya merasa terpaksa. Ratna terdiam, matanya basah. Ia menunduk, menatap perutnya yang semakin membesar. Ada bayi yang menunggu lahir. Namun rumah tangga yang harusnya hangat justru dingin seperti kuburan. Hubungan mereka pun semakin rumit. Di luar rumah, orang-orang menganggap mereka pasangan harmonis. Tapi di dalam, mereka nyaris tidak saling bicara. Setiap makan malam, hanya suara sendok yang terdengar. Andra menunduk, Ratna termenung. Namun, meski hampa, Andra tetap menjalankan tanggung jawabnya. Ia merawat Ratna ketika kelelahan, menyiapkan makanan, bahkan menemaninya kontrol ke dokter. Semua itu ia lakukan bukan karena cinta, melainkan karena rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. Meski hatinya penuh luka, lambat laun, rasa hampa itu berubah menjadi beban. Andra merasa hidupnya tidak lagi miliknya sendiri. Ia terjebak dalam ikatan yang tidak ia pilih. Tapi, tanpa ia sadari, setiap perhatian kecil yang ia berikan kepada Ratna, perlahan mulai menumbuhkan sesuatu. Sesuatu yang selama ini mereka sama-sama abaikan, benih perasaan. Namun perasaan itu masih jauh dari nyata. Untuk saat ini, rumah tangga mereka hanyalah sebuah sandiwara. Pernikahan tanpa cinta yang dijalani dengan berat hati. Hari-hari berjalan semakin berat. Pernikahan Andra dan Ratna yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, justru berubah menjadi rantai yang mengikat keduanya dalam kesedihan. Ratna yang sedang hamil sering mengalami perubahan emosi. Kadang ia mudah marah, kadang ia menangis tanpa sebab. Andra yang sudah kelelahan dengan pekerjaannya di rumah, sering menjadi pelampiasan amarah Ratna. Ratna, Andra, kenapa makanan ini hambar? Aku kan sudah bilang ingin makanan yang agak asin. Andra menunduk, maaf, Bu, saya akan memperbaikinya. Ratna mengecilkan suara, matanya berkaca-kaca, lihatkan. Bahkan suamiku sendiri tidak bisa membuatku bahagia. Kalimat itu menusuk hati Andra. Ia bukan hanya merasa gagal sebagai suami, tapi juga merasa tidak pernah diinginkan sejak awal. Pertengkaran demi pertengkaran kecil kerap terjadi. Tentang makanan, tentang kebersihan, bahkan tentang hal sepele seperti posisi kursi di ruang tamu. Semua itu membuat rumah yang dulu sunyi, kini dipenuhi suara adu mulut. Namun, ada kalanya Ratna termenung sendiri setelah marah. Ia menatap Andra yang diam dan menerima semua ucapannya, lalu hatinya terasa perih. Ia tahu, Andra bukan pria jahat. Andra hanya terjebak dalam pernikahan ini, sama sepertinya. Sementara itu, gosip di luar semakin kejam.
Orang-orang menganggap pernikahan mereka hanyalah akal-akalan. Andra menikah hanya karena harta. Ratna tidak tahan sendirian, makanya memaksa pembantunya jadi suami. Andra mendengar semua itu saat keluar membeli kebutuhan rumah. Ia menunduk, menahan malu. Kadang ia berpikir untuk pergi jauh, meninggalkan semua ini. Tapi setiap kali ia melihat Ratna yang hamil besar, hatinya luluh. Ada rasa tanggung jawab yang membuatnya tetap bertahan. Malam-malam mereka semakin dingin. Ratna tidur membelakangi Andra. Sementara Andra menatap langit-langit kamar, matanya kosong. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku harus bertahan dalam penjara ini? Apa aku akan selamanya hidup tanpa cinta? Namun, takdir sedang menyiapkan sesuatu. Masa-masa sulit ini bukanlah akhir. Justru dari titik inilah, perlahan sebuah perubahan akan muncul. Perubahan yang tak pernah mereka duga. Waktu terus berjalan, bulan demi bulan dilalui, dalam rumah tangga yang penuh dingin dan pertengkaran kecil. Namun seiring berjalannya hari, perlahan sesuatu mulai berubah. Andra yang semula hanya merasa sebagai tawanan, mulai melihat sisi lain dari Ratna. Ia menyadari bahwa di balik sikap keras dan mudah marah, Ratna hanyalah seorang wanita rapuh yang ketakutan menghadapi dunia seorang diri. Suatu sore, hujan turun deras, listrik padam, rumah besar itu terasa mencekam dalam kegelapan. Ratna yang sedang hamil besar tampak panik. Ia memanggil Andra dengan suara bergetar. Ratna, Andra, aku takut. Andra mendekat, menyalakan lilin. Tenang, Bu, saya di sini. Tidak ada yang perlu ditakuti. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, Ratna menggenggam tangan Andra erat-erat. Andra merasakan getaran halus dari telapak tangannya. Bukan getaran amarah, melainkan rasa butuh dan ketergantungan. Hatinya yang beku mulai sedikit mencair. Hari-hari berikutnya, Andra semakin sering menunjukkan perhatian kecil. Ia membantu Ratna berjalan saat tubuhnya terasa berat, memasak makanan kesukaannya, bahkan dengan sabar mendengarkan keluh kesahnya. Ratna pun mulai merasakan ketulusan yang tidak pernah ia temui pada pria lain. Suatu malam, Ratna menatap Andra lama-lama ketika ia sedang membersihkan dapur. Ratna, Andra, aku sadar, aku sudah banyak menyusahkanmu. Aku sering marah, padahal kau yang paling peduli padaku. Kau lebih dari sekadar pembantu atau suami terpaksa. Kau orang yang paling setia di sisiku. Andra terdiam, hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata tak keluar dari mulutnya. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaannya. Namun, senyum itu membuat Ratna merasa hangat untuk pertama kalinya sejak lama. Dari hari ke hari, rasa asing di antara mereka perlahan berganti dengan kenyamanan. Tatapan mata yang dulu penuh beban, kini mulai berubah menjadi tatapan penuh arti. Mereka memang belum berani menyebutnya cinta, tapi benih itu sudah tumbuh, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Malam itu Ratna merasakan sakit luar biasa di perutnya. Teriakan kecilnya memecah kesunyian rumah. Andra yang sedang tertidur kaget, segera berlari menghampiri. Ratna menangis, memegangi perutnya Andra. Sakit sekali. Aku akan melahirkan. Andra panik. Tenang, Bu. Saya akan bawa ke rumah sakit sekarang juga. Dengan terburu-buru, Andra menggendong Ratna keluar rumah. Hujan turun deras malam itu, jalanan licin. Namun Andra berlari tanpa peduli keselamatannya. Di sepanjang perjalanan, Ratna menangis kesakitan sambil menggenggam tangan Andra erat-erat. Sesampainya di rumah sakit, Ratna langsung dibawa ke ruang bersalin. Andra menunggu di luar dengan dada berdegup kencang. Wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia berdoa dalam hati, semoga Ratna dan bayinya selamat. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi pecah di udara. Perasaan lega mengalir deras di dada Andra saat Ratna akhirnya keluar dari ruang bersalin. Ia tampak lemah, tapi senyum kecil tersungging di wajahnya. Perawat menyerahkan bayi mungil itu ke pelukannya. Ratna menatap Andra dengan mata berkaca-kaca. Ratna, Andra, lihatlah, ini anak kita sekarang. Andra, pelan, gemetar bukan darah dagingku, tapi aku akan menjaganya seperti anakku sendiri. Air mata Ratna jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihargai, benar-benar dicintai dengan tulus. Bukan karena masa lalu, bukan karena harta, tapi karena kebaikan hati seorang pria sederhana yang kini menjadi suaminya. Sejak kehadiran bayi itu, rumah mereka yang dulu dingin perlahan berubah. Tangisan bayi mengisi keheningan,
dan tawa kecil Ratna mulai kembali terdengar. Andra yang awalnya merasa sebagai tawanan, kini justru merasa memiliki tujuan hidup baru. Ia tidak lagi hanya seorang pembantu. Ia adalah seorang ayah, seorang suami, dan seorang pelindung bagi keluarga kecilnya. Di malam hari, saat menatap bayi yang tertidur di pelukan Ratna, Andra berbisik dalam hati, "Mungkin aku dulu terpaksa, tapi sekarang aku bersyukur. Karena keterpaksaan itu telah memberiku keluarga." Waktu berlalu, bayi mungil itu tumbuh sehat, membawa cahaya baru dalam rumah yang dulu dipenuhi kesunyian dan pertengkaran. Setiap tangisannya menghadirkan kebersamaan, setiap senyumnya menjadi alasan untuk tetap bertahan. Andra yang dulu merasa dirinya hanyalah tawanan, kini merasakan arti sejati dari kata keluarga. Ia bekerja keras, mengambil pekerjaan tambahan di luar agar Ratna dan anaknya bisa hidup nyaman. Setiap tetes keringatnya bukan lagi sekadar untuk bertahan hidup, melainkan untuk kebahagiaan orang-orang yang ia cintai. Ratna pun berubah. Dari seorang janda kaya yang dulu keras dan penuh gengsi, ia kini menjadi istri yang lembut, penuh rasa syukur. Ia sering menatap Andra dengan senyum hangat, senyum yang dulu tidak pernah ada saat awal pernikahan mereka. Suatu malam, ketika bayi mereka tertidur pulas, Ratna duduk di samping Andra di beranda rumah. Angin berhembus pelan, bulan bersinar terang. Ratna menggenggam tangan Andra dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ratna, Andra, aku harus jujur. Awalnya aku menikahimu karena terpaksa. Aku tidak pernah berpikir kita akan sampai sejauh ini. Tapi sekarang, aku sadar, kau adalah takdir terbaik yang Tuhan kirimkan untukku." "Andra," tersenyum tipis, "aku pun begitu. Bu, aku sempat merasa hidupku hancur, tapi ternyata, dari keterpaksaan itu aku menemukan kebahagiaan. Aku tidak pernah menyesal." Air mata Ratna jatuh, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena bahagia yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia merebahkan kepalanya di bahu Andra, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar menjadi suami istri yang seutuhnya. Malam itu, cinta yang lahir dari keterpaksaan akhirnya menemukan bentuk sejatinya, bukan lagi karena tekanan, bukan lagi karena gosip, tapi karena pilihan hati. Kini, Andra bukan lagi seorang pembantu. Ia adalah kepala keluarga yang dicintai dan dihormati. Ratna bukan lagi janda kesepian, melainkan istri yang penuh syukur. Dan anak kecil itu menjadi saksi bahwa dari luka bisa lahir cinta yang indah.